orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Kristus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara, orang muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Injil yang paling banyak berbicara tentang belas kasih adalah Lukas.
Sehingga Injil Lukas disebut Injil belas kasih. Pada minggu ini ada kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Si bungsu setelah mendapat warisan lalu menjual dan memboroskan hartanya sampai habis. Ini menggambarkan orang yang jatuh ke dalam dosa itu menyia-nyiakan warisan, yaitu warisan karunia Allah, sehingga orang itu kehilangan karunia. Akibatnya lebih dahsyat lagi. Dalam perumpamaan digambarkan setelah si bungsu berfoya-foya dengan hartanya, lalu jatuh miskin dan terjadi paceklik, sehingga ia mau makan dari ampas babi atau makan dari makanan babi pun tidak ada yang memberi. Dalam pandangan orang Yahudi, babi itu binatang haram, binatang yang paling rendah derajatnya. Si bungsu yang sudah habis hartanya sudah merendahkan diri untuk minta makanan binatang yang paling rendah, yaitu babi, tapi tidak ada yang memberi. Pandangan Yahudi melihat babi itu derajatnya paling rendah. Kalau kita melihat babi derajatnya lumayan tinggi. Kalau makan bakmi tanpa babi rasanya kurang halal. Nah, saudara-saudari, bagian ini, kisah ini adalah sangat inspiratif karena akibat pertama bagi si bungsu ketika dia meninggalkan rumahnya, menghabiskan hartanya, ternyata ia kehilangan status sebagai anak ketika ia masih berada pada waktu itu di rumah ayahnya. Dengan menjual harta warisannya, ia memutus hubungan persaudaraan sebagai anak. Ia bukan lagi anak si ayah. Statusnya lebih buruk lagi karena menjadi sangat rendah sebagai penjaga babi tadi ia bekerja, yaitu binatang yang najis. Lebih parah lagi ketika mau makan makanan babi pun tidak ada yang memberi. Si bungsu ini tidak memikirkan akan kehilangan statusnya sebagai anak. Ia hanya memikirkan soal harta saja. Bahkan ia nggak sadar akan kehilangan statusnya saat ia berkata, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan." Yang ia ingat masih hanya soal makanan atau masih tentang harta. Ia lupa bahwa status di rumah ayahnya itu adalah sebagai anak. Saudara-saudari, si bungsu ini tidak sadar bahwa kehilangan sesungguhnya adalah kehilangan status sebagai anak dan bukan sekedar kehilangan harta benda. Si bungsu sadar bahwa harta para hamba di rumah ayahnya itu masih lebih banyak daripada hartanya sendiri yang sudah habis. Nah, di sini makin jelas si bungsu hanya memikirkan soal harta, bukan statusnya itu sebagai anak. Saudara-saudari sekalian, syukurlah ada tindakan inspiratif dari si bungsu. Ia berkata tadi dalam Injil Lukas, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikanlah aku orang upahan Bapa." Di sini ia sadar setelah mengalami pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Butuh keberanian si bungsu untuk kembali kepada ayahnya dan mengakui kesalahannya serta mohon pengampunan. Saudara-saudari, ketika si bungsu sampai rumah ayahnya, hal yang terjadi itu di luar dugaannya. Ayahnya telah melihatnya saat masih jauh, lalu hati ayahnya tergerak oleh belas kasih. Ayahnya berlari mendapatkannya, lalu merangkul dan menciumnya. Ayahnya memberikan jubah terbaik, cincin, dan sepatu. Ayahnya tetap menerima si bungsu itu sebagai anaknya. Ayahnya tidak mempersoalkan yang telah terjadi selama ini. Anak itu diterima dengan sukacita. Pengampunan yang diberikan ayahnya menjadi perwujudan kasih yang amat besar kepada anaknya. Dengan pengampunan itu, anak itu tidak kehilangan statusnya sebagai anak,
Dia masih dianggap sebagai anak oleh ayahnya, kendati berbuat salah yang besar. Saudara-saudari sekalian, persis inilah arti belas kasih. Si ayah sebenarnya dapat saja menuntut pertanggungjawaban si bungsu dalam mengelola hartanya, tetapi ayahnya tidak membahas lagi yang sudah terjadi di masa lalu. Sukacita dan kasih atas kembalinya anak yang pulang mengalahkan semuanya. Si ayah dalam perumpamaan ini menggambarkan Allah Bapa yang penuh belas kasih. Belas kasih mengatasi semua dosa. Ada rekonsiliasi yang terjadi antara ayah dengan anak itu. Atau lebih luas lagi, ada rekonsiliasi antara Allah dan manusia ketika manusia itu mau datang kepada Allah untuk mohon ampun atas dosa-dosa. Saudara-saudari, anak ataupun manusia yang sadar akan dosa-dosanya mau bertobat dan datang kepada Allah, tentu Allah mau menerima. Lalu Allah juga mau menerima dan mengampuni orang yang sudah berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang sudah dilakukannya. Inilah yang disebut dengan belas kasih. Inilah Allah yang kita imani, Allah yang sungguh penuh belas kasih. Kita hanya perlu datang kepadanya, mohon ampun, Allah pasti mau menerima dan merangkul kita dalam pangkuan kasih-Nya. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.